Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Femi Aprilia dengan NPM 2171010055. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Untuk memenuhi tugas ujian konferensi, masuk ke dalam pembahasannya. Sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi dalam persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah, kota ini menjadi sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Dari dagang transit ini, Mekah menjadi kaya. Dagang di kota ini dipegang oleh Quraisy dan sebagai orang-orang yang berada dan berpengaruh dalam masyarakat. Pemerintah Mekah juga terletak di tangan mereka. Pemerintah dijalankan melalui majelis suku bangsa yang anggota-anggotanya tersusun dari kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Kekuasaan sebenarnya terletak dalam tangan kaum pedagang tinggi. Kaum pedagang tinggi ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka, mempunyai perasaan solidaritas kuat yang kelihatan efeknya dalam perlawanan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dan pengikut-pengikut beliau terpaksa meninggalkan Mekah pergi ke Yatsrib di tahun 622 Masehi. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW bukanlah termasuk golongan yang kaya, bahkan termasuk dalam golongan Quraisy yang keadaan ekonominya sederhana sekali, sehingga di masa kecil Nabi Muhammad SAW terpaksa bekerja sebagai gembala domba. Suasana masyarakat di Yatsrib berlainan dengan suasana di Mekah. Kota ini bukanlah kota pedagang, tetapi kota petani. Masyarakatnya tidak homogen, tetapi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arabaya tersusun dari dua suku bangsa, Al-Khazraj dan Al-Aus. Antara kedua suku bangsa ini senantiasa terdapat persaingan untuk menjadi kepala dalam masyarakat Madinah. Keadaan di sana tidak menjadi aman, dan untuk mengatasi persoalan dan pertengkaran mereka yang telah berlarut-larut itu, mereka menginginkan seseorang hakam, yaitu pengantara yang netral. Seketika pemuka kedua suku bangsa ini pergi naik haji ke Mekah. Mereka mendengar dan mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, dan dalam satu perjumpaan dengan beliau, mereka meminta supaya Nabi pindah ke Yatsrib. Melihat kerasnya tantangan yang beliau hadapi dari pihak pedagang Mekah, beliau akhirnya berhijrah ke Yatsrib. Di kota ini yang telah Nabi pindah ke sana diberi nama Madinah Al-Nabi. Beliau bertindak sebagai pengantara antara kedua suku bangsa yang bertentangan itu. Lambat laun dari pengantaran, Nabi menjadi kepala masyarakat Madinah. Apalagi setelah masyarakat itu, kecuali penduduk Yahudinya, masuk Islam. Selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai fungsi kepala agama dan tak mempunyai fungsi kepala pemerintah, karena kekuasaan politik yang ada di sana belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Di Madinah sebaliknya, Nabi Muhammad di samping dan menjadi kepala agama, juga menjadi kepala pemerintah. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota ini. Sebelum ini di Madinah tak ada kekuasaan politik. Ketika beliau wafat tahun 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah bukan hanya terbatas pada kota itu saja, tetapi boleh dikatakan meliputi seluruh semenanjung Arabia. Negara Islam di waktu itu, seperti digambarkan oleh W.M. Ward, telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikat tali persekutuan dengan Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk dengan masyarakat Madinah dan mungkin juga masyarakat Mekah sebagai intinya. Islam sendiri, sebagai kata R. Strothman, di samping merupakan sistem agama, telah pula merupakan sistem politik, dan Nabi Muhammad di samping Rasul telah
pula menjadi seorang ahli negara. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah pada waktu wafatnya Nabi Muhammad sibuk memikirkan pengganti beliau untuk mengkepalai negara yang baru lahir itu. Sehingga penguburan Nabi merupakan soal kedua bagi mereka. Timbullah soal khalifah, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara, sebagai nabi dan rasul. Nabi tentu tak dapat digantikan. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang disetujui oleh masyarakat Islam di waktu itu menjadi pengganti atau khalifah Nabi dalam mengepalai negara mereka. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar Al-Khattab dan Umar oleh Utsman bin Affan. Utsman termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang aristokrat Mekah yang karena pengalaman dagang mereka mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang bertambah banyak masuk ke bawah kekuasaan Islam. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup mesentang ambus kaum keluarganya yang kaya dan berpengaruh. Ia mengangkat mereka menjadi gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Al-Khattab, khalifah yang terkenal sebagai orang kuat dan tak memikirkan kepentingan keluarganya, dijatuhkan oleh Utsinin. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan keluarga yang dekat dengan Utsman. Sebagaimana halnya Talhah dan Jubair, ia tak mampu mengakui Ali sebagai khalifah. Menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah dan pula Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak-pemberontak itu. Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan ini, disiplin tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah sehingga yang tersebut akhir ini bersiap-siap untuk lari. Tetapi tangan kanan Muawiyah, Amr bin Al-As, yang terkenal sebagai orang licik, minta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Quran yang ada di pihak Ali mendesak Ali supaya menerima tawaran itu, dan dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantara diangkat dua orang, Amr bin Al-As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa Al-Asy'ariyah dari pihak Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amr mengalahkan perasaan takwa Abu Musa. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, Ali dan Muawiyah. Bagaimanapun peristiwa ini merugikan bagi Ali dan menguntungkan bagi Muawiyah. Yang legal menjadi khalifah sebenarnya hanyalah Ali, sedangkan Muawiyah kedudukannya tak lebih dari gubernur daerah yang tak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi.
Tidak diherankan kalau keputusan ini ditolak oleh Ali dan tak mau meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh di tahun 661 Masehi. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr al-As untuk mengadakan arbitrase sungguh pun tak dalam keadaan terpaksa tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. La hukma illallah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Kalau iya atau la hakama ila Allah, tidak ada pengantara selain Allah menjadi semboyan mereka. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau secerdas karena memandang Ali bersalah dan berbuat dosa. Mereka melawan Ali. Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dari satu pihak dan Khawarij dari pihak lainnya. Karena selalu mendapat serangan dari pihak kedua ini, Ali terlebih dahulu memutuskan usahanya untuk menghancurkan kaum Khawarij. Tetapi setelah mereka ini kalah, tentara Ali telah terlalu cepat untuk meneruskan pertempuran dengan Muawiyah. Muawiyah tetap berkuasa di Damaskus dan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ia dengan mudah dapat memperoleh pengakuan sebagai khalifah umat Islam pada tahun 661 Masehi. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik sebagai digambarkan di atas inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Lambat laun, kaum Khawarij pecah menjadi beberapa sekte. Konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar, yaitu murtakib al-kabair atau capital sinners juga dipandang kafir. Persoalan orang berbuat dosa inilah kemudian yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalannya ialah, masihkah ia bisa dipandang orang mukmin ataukah dia sudah menjadi kafir karena berbuat dosa besar itu? Persoalan ini menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam. Pertama, aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad, dan oleh karena itu ia wajib dibunuh. Aliran kedua ialah aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Kaum Mu'tazilah sebagai aliran ketiga ada menerima pendapat-pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tapi pula bukan mukmin. Orang yang serupa ini, kata mereka, mengambil posisi di antara kedua posisi mukmin dan kafir yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Pada saat itu timbul pula dalam Islam dua aliran dalam teologi yang terkenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan perbuatannya. Dalam istilah Inggrisnya, free will dan free edge. Qadariyah sebaliknya berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya, menurut paham Jabariyah, bertindak dengan paksaan dari Tuhan. Segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh Tuhan. Paham inilah yang disebut paham predestination atau providence dalam istilah Inggris. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah dengan diterjemahkannya buku-buku
falsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, berpengaruh oleh pemakaian rasio atau akal yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kebudayaan Yunani klasik itu. Pemakaian dan kepercayaan pada rasio ini dibawa oleh kaum Mu'tazilah ke dalam lapangan teologi Islam. Dan dengan demikian teologi mereka mengalami corak teologi liberal, dalam arti bahwa sesungguhnya kaum Mu'tazilah banyak mempergunakan rasio. Mereka tidak meninggalkan wahyu. Dalam pemikiran-pemikiran mereka selamanya terkait kepada wahyu yang ada dalam Islam, dan sudah barang tentu bahwa dalam soal Qadariyah dan Jabariyah di atas, sebagai golongan yang percaya pada kekuatan dan kemerdekaan akal untuk berpikir, kaum Mu'tazilah mengambil paham Qadariyah. Teologi mereka yang bersifat rasional dan liberal itu begitu menarik bagi kaum inteligensia yang terdapat dalam lingkungan pemerintah kerajaan Islam Abbasiyah di permulaan abad ke-9 Masehi, sehingga Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun al-Rasyid, pada tahun 827 Masehi menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang resmi dianut negara. Karena telah menjadi aliran resmi dari pemerintah, kaum Mu'tazilah mulai bersikap menyiarkan ajaran-ajaran mereka secara paksa, terutama paham mereka bahwa Al-Quran bersifat makhluk dalam arti diciptakan dan bukan bersifat kadim dalam arti kekal dan tidak diciptakan. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional ini berpendapat tentang keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali, yaitu pengikut-pengikut mazhab Hambal politik. Menyiarkan aliran Mu'tazilah secara kekerasan berkurang setelah Al-Ma'mun meninggal pada tahun 833 Masehi, dan akhirnya aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi dari negara dibatalkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 856 Masehi. Dengan demikian, kaum Mu'tazilah kembali kepada kedudukan mereka semula, tapi kini mereka telah mempunyai lawan yang bukan sedikit di kalangan umat Islam. Perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu al-Hasan al-Asy'ariyah pada 935 Masehi. Al-Asy'ariyah sendiri pada mulanya adalah seorang Mu'tazilah, tapi kemudian menurut riwayatnya telah melihat dalam mimpi bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran-ajaran yang sesat. Al-Asy'ariyah meninggalkan ajaran-ajaran itu dan membentuk ajaran-ajaran baru yang kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'irah. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula di Samarkand suatu aliran yang bermaksud juga menentang aliran Mu'tazilah dan didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Mutardiyah, yang sebagaimana akan terlihat nanti tidaklah bersifat setradisional aliran Asy'ariyah, akan tetapi tidak pula bersifat seliberal Mu'tazilah. Sebenarnya aliran ini terbagi dalam dua cabang Samarkand yang bersifat bilateral. Selain dari Abu al-Hasan al-Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi, ada lagi seorang teologi dari Mesir yang juga bermaksud untuk menentang ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah. Teologi itu bernama Al-Tahawi, yang sebagaimana halnya dengan Al-Maturidi, ia juga pengikut dari Abu Hanifah, imam dari mazhab Hanafi dalam lapangan hukum Islam, tapi ajaran-ajaran Al-Hatawi tidak menjelma sebagai aliran teologi dalam Islam. Dengan demikian, aliran-aliran teologi penting yang timbul dalam ialah aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Aliran-aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah tak mempunyai wujud lagi kecuali dalam sejarah. Yang masih ada sampai sekarang ialah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan keduanya disebut Sunnah wa al-Jamaah. Aliran Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab
Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah pada umumnya dipakai oleh umat Islam Sunni lainnya. Dengan masuknya kembali paham rasionalisme ke dunia Islam yang kalau dahulu masuknya itu melalui kebudayaan Yunani klasik, akan tetapi sekarang melalui kebudayaan Barat modern, maka ajaran-ajaran Mu'tazilah mulai timbul kembali, terutama sekali di kalangan kaum inteligensia Islam yang terdapat pendidikan Barat. Kata Neo-Mu'tazilah mulai dipakai dalam tulisan-tulisan mengenal Islam. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.